Lubuk Linggau merupakan kota setingkat kabupaten yang berada di tepi paling barat di Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Status kota Lubuk Linggau diberikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada 17 Agustus 2001. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musirawas. Hasil sensus penduduk tahun 2020 mencatat jumlah penduduk kota Lubuk Linggau sebanyak 234.166 jiwa. Lubuk Linggau tentunya tidak terlepas dari cerita sejarah yang panjang. Lalu bagaimanakah sejarah Lubuk Linggau dari masa ke masa hingga menjadi kota yang berkembang pesat seperti saat ini? Saksikan terus program Bincang Santai bersama saya Muhammad Syahrul Fahri mengupas perjalanan sejarah Lubuk Linggau hanya di MCTV Official. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang penulis dari buku Sejarah Lubuk Linggau. Beliau adalah Mas Berlian Susetio. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini merupakan kesempatan yang sangat spesial sekali karena buku ini baru saja diterbitkan dan kita akan mengupas tuntas bagaimana sejarah Lubuk Linggau dari masa ke masa sampai pada saat ini yang sudah jauh berkembang pesat khususnya di kota Lubuk Linggau. Terima kasih atas waktunya, Mas. Oke, Mas Berlian, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya ingin membuka bincang-bincang santai kita ini dengan kenalan terlebih dahulu dengan orang-orang yang ada di belakang atau di samping kita. Boleh diperkenalkan, dijelaskan siapa saja mereka? Izin ya, untuk di belakang kita ini ada beberapa orang, 5 orang tokoh tepatnya. Mereka ini sedang melaksanakan perundingan Renville, tepatnya pada bulan Januari 48 dilaksanakan di Lahat. Karena pada saat itu ketika agresi pertama Belanda itu menyerang Sumatera Selatan, sehingga terpaksa pasukan kita sub Komandan Sumatera Selatan TNI-nya Sumsel terpaksa mundur ke arah Lubuk Linggau karena pasukan Belanda telah sampai di Lahat. Otomatis untuk menghentikan perang tersebut diadakanlah perundingan Renville antara pihak Belanda dan RI Sumsel. Itulah ada 5 orang tokoh yang memang hadir saat itu. Yang pertama itu J. Roset. Siapa? J. Roset. Itu itu semacam militernya dari Prancis, karena memang Prancis dengan Belanda ini kan memang ada hubungan juga gitu kan. Jadi dia hadir di situ sebagai untuk menengahi gitu kan. Nah, kalau yang inilah komandan Sukos Sumsel ya, termasuk wilayah Lubuk Linggau. Ya, beliaulah komandannya, namanya Kolonel Simbolon. Nah, kalau yang ini Kolonel Molinger, beliaulah komandan militer Belanda. Beliaulah yang memang ditugasi untuk utusan dari Belanda itu sendiri. Kalau yang ini Kolonel Hasan Kasim, yang memang pada saat itu dia tuh membawahi Brigade Garuda Dempo yang memang bawaan dari Sukos, bawaannya Pak Simbolon. Jadi memang daerah beliau itu teritorialnya itu berada di dalam Sumsel, ya? Sumsel juga. Jadi beliau hadir juga untuk menemani Pak Simbolon untuk menengahi tersebut. Nah, kalau yang ini Kapten Iya namanya. Ini Kapten Iya. Iya, ini orang dari Amerika Serikat, memang semacam pengamat gitu kan. Bagaimana dia memandang sistem perundingan itu sampai sejauh mana gitu kan. Jadi paling tidak jangan sampai ada melenceng jauh dari kesepakatan yang udah disepakati bersama antara pihak Belanda dan Indonesia yang ada di Sumatera Selatan, seperti itu. Dan ruang yang sedang kita bincang-bincang ini juga merupakan ruang Kolonel Simbolon. Ya. Kenapa harus Kolonel Simbolon yang diangkat di ruang ini? Iya, karena pada saat itu Simbolon yang memang menerima mandat untuk menjadi komandan Sukos tadi, militer Sukos, itulah Sub Komandan Sumatera Selatan yang sudah bermarkas di Lubuk Linggau yang sedang kita sekarang ini gitu kan. Jadi beliau di sini
sebagai komandan Subkos yang memimpin militernya Subkos juga di Lubuk Linggau. Jadi beliaulah yang berperan mengatur strategi di mana bertahan dari serangan Belanda, di mana juga memotivasi para militer-militer bawahannya gitu kan untuk ayo kita harus bersama-sama harus bertahan dari serangan-serangan Belanda itu sendiri gitu kan. Dengan kata lain, beliau merupakan pemimpin di wilayah Subkos di sini. Ya, seperti itu. Baik, kaitan antara Lubuk Linggau dengan Subkos atau Subkomandon Sumatera Selatan itu sebetulnya mana dulu yang lahir duluan? Apakah Lubuk Linggau atau justru dari gedung ini baru lahir Lubuk Linggau? Seperti apa, Mas Berlian? Ya, sebenarnya kalau untuk lebih dulu lahir sebenarnya Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau yang lebih dulu lahir. Karena Lubuk Linggau memang sudah lama ada nama itu kan, karena sudah dari masa-masa zaman-zaman memang masih tahapan awal gitu kan, bukan berkaca dari Linggau yang sekarang, karena Linggau zaman dulu masih banyak hutan belantara gitu kan, dengan masuknya Belanda sudah mulai ditata kembali. Jadi ketika sudah masuk masa Belanda, barulah gedung ini dibangun. Kita masuk sedikit, karena dia ini kan ada garis sejarah kronologis gitu kan untuk masalah Lubuk Linggau dan gedung ini, karena zaman Belanda gedung inilah yang menjadi pusat pemerintahannya. Kala itu namanya Lubuk Linggau, pada zaman Belanda namanya Onderafdeling Musi Ulu namanya. Kalau sekarang itu sudah berubah nama jadi Kabupaten Musirawas. Jadi disinilah pusat kotanya, dan memasuki masa revolusi fisik kemerdekaan atau bisa dibilang perang kemerdekaan pertama dan kedua, Lubuk Linggau menjadi posisi strategis bertahannya pasukan militer tentara Sumatera Selatan. Jadi Linggau barulah menjadi pusat pertahanan tadi kan. Setelah itu barulah masyarakat pejuang yang ada di Lubuk Linggau plus juga dari pahlawan-pahlawan kita juga berjuang bagaimana bisa bertahan dari serangan Belanda tersebut, seperti itu. Barulah setelah itu berdirilah gedung Subkos ini. Ya. Untuk mempertahankan wilayah teritorial Sumatera Selatan seperti itu. Kalau boleh tahu, tahun berapa berdirinya gedung Subkos ini? Kalau sejarah gedung, mungkin kita tarik kembali ke masa Belanda ya. Iya. Jadi ketika masa Belanda tadi, gedung ini sebagai pusat pemerintahannya. Terus kita ada juga masuk juga masa Jepang tadi nanti kan. Jepang juga menjadi pusat pemerintahan juga. Artinya gedung ini sudah merasakan masa-masa pemerintahan Belanda, Jepang, sampai saat ini menjadi sebuah museum seperti itu. Prosesnya sangat panjang sebenarnya kan. Dari zaman Belanda, pemerintahan pusatnya di sini, Jepang juga seperti itu. Terus juga waktu setelah merdeka itu juga ini menjadi gedung pemerintahan Kabupaten Musi Ulu Rawas. Kalau sekarang masih jadi Musi Rawas. Kalau dulu masihnya Musi Ulu Rawas namanya. Musi Ulu Rawas. Ya, karena gini, gabungan antara Rawas dan Musi Ulu. Karena dulu sempat dipecah, akhirnya digabung. Terjadi pemekaran ya. Seperti itu. Setelah itu jadi kantor bupati kan, Musi Ulu Rawas. Barulah masuk masa perperangan, dijadikan gedung Subkos dari bulan Juli 47 hingga Desember 48. Terus lagi masuki masa-masa yang akan datang juga, terus lagi menjadi gedung bupati, terus jadi gedung bupati juga maksud saya kan. Gedung pemerintahan ya, masih gedung untuk pemerintahan. Pemerintahan di Indonesia seperti itu. Indonesia tepatnya di Sumatera Selatan. Maksudnya di Musirawas. Ketika itu bupati terakhir Musi Rawas yang menduduki rumah ini kan jadi rumah dinas gitu kan. Rumah dinas. Ya, rumah dinas bupati. Bupati terakhir yang menduduki rumah dinas ini akhirnya berinisiatif untuk mendirikan sebuah museum. Mengalihkan dari rumah dinas ke museum. Menjadi museum. Jadi dia mengumpulkan orang-orang yang memang pernah berjuang kala itu seperti Pak Simbolon, Pak Hasan Kasim, ada juga dari Pak Kagani, terus ada juga dari Bapak Ibnu Sutowo gitu kan, untuk kumpul di Lubuk Linggau, tepatnya di gedung ini untuk meresmikan sebuah museum yang dinamakan Museum Perjuangan Subkos Garuda Sriwijaya pada tahun 88, tepatnya tanggal 15 Januari 88. 15 Januari 1988. Ya. Diresmikan menjadi Museum Subkos. Ya. Dan pada saat itu apa memang sudah memiliki peninggalan-peninggalan yang memang bisa dinikmati oleh umum seperti itu? Lebih tepatnya pada saat itu ketika reuni, namanya reuni kalau gitu kan, reuni untuk mendirikan ini. Para pejuang-pejuang inilah yang pasti mereka memiliki beberapa senjata yang pernah mereka pakai gitu kan. Jadi mereka bawa ke sini, ya termasuk juga senjata yang ada di sana nanti bisa kita lihat. Ada senjata semacam landmine, ada juga meriam kecepek, pedang-pedang rakyat juga kan, terus ada juga keris segala macam. Plus lokomotif yang ada di luar itu, itu juga dibawa dari stasiun
hangar stasiun Lubuk Linggau kala itu ditarik menggunakan derek, disaksikan orang ramai-ramai, akhirnya sampai di sini. Plus juga ada satu mobil jeep itu peninggalan pahlawan nasional Akagani yang itu sebenarnya kala itu sedang diamankan oleh Pak Haji Kodar kala itu. Pas reuni dia datang dan dibawalah koleksi itu. Jadi mereka berkumpul untuk mengumpulkan dari koleksi tersebut. Akhirnya gedungnya kita sudah siap, koleksinya ada, jadi jadilah museum seperti itu. Baik, artinya garis besar dari pembahasan tadi bahwa Lubuk Linggau lahir lebih dulu daripada gedung ini seperti itu. Dan Mas Berlian, saya ingin tahu sebetulnya Lubuk Linggau itu artinya apa? Saya hanya bisa paham lubuk, kalau tidak salah artinya yang terdalam gitu. Tapi untuk linggaunya ini saya belum mengerti. Mungkin pemirsa di luar sana juga ingin mengetahui sebetulnya apa sih arti dari Lubuk Linggau. Kalau untuk dari segi makna, benar kata Mas tadi, lubuk sebenarnya lubuk itu lebih kedekatnya dengan sungai sebenarnya kan. Lubuk kedalaman. Ya, karena kita Linggau ini identik dengan Sungai Kelingi, jadi ada sebuah lubuk kala itu yang cukup dalam juga, itu tepatnya di dekat jembatan Pertamina. Jembatan Pertamina daerah Bengawan Solo ya. Ya, di situ. Jadi ceritanya pada saat masa-masa awal itu ada semacam tumbuhan, dia tuh lebih mirip seperti kalau sekarang tanaman semacam teratai atau lotus. Jadi dia itu punya umbi, cuman tanaman ini nih waktu nyampe ke Lubuk Linggau ini dibawa oleh orang Cina dari Palembang kala itu kan, dibawa orang Cina, karena banyak juga orang Cina dulu di sini juga pernah ada di sini karena dia kan berdagang juga kan ke sini kan. Mereka inilah yang sering mengkonsumsi tanaman ini tadi. Cuman dalam bahasa Cinanya namanya tuh lengkau atau lengkong gitu kan. Lengkong. Jadi orang-orang kita yang pastikan punya logat tersendiri gitu tersendiri, kan. ciri khasnya. Jadi mungkin dia nggak bisa nyebut lengkong atau lengkau tadi kan. Jadi dia akhirnya dengan logat khas kita gitu kan, mungkin agak kesulitan nyebut lengkong karena Cina kan, jadinya lengkong berubah menjadi linggau. Jadi linggau jadi sebuah tanaman yang hidup di sungai yang memiliki kedalaman yang memang dalam, jadi sebuah semacam yang tanaman hanya gitu, bisa ditemui di tempat yang terdalam gitu ya, seperti itu. Yang jauh lah istilahnya ya. Dari makna dari Lubuk Linggau, jadi memang dari sebuah tanaman dari kondisi geografi. Apakah itu sebuah pendapat yang memang sudah diteliti atau hanya sebuah cerita mitos atau seperti apa gitu? Sebenarnya ini sudah pernah dikaji oleh sejarawan Lubuk Linggau namanya Pak Suwandi. Suwandi. Ketika itu waktu Lubuk Linggau baru menjadi kota administratif tahun 2001, kala itu Pak Ridwan Effendi, karena ada tim kemarin dari beliau itu mengkaji itu. Ketika itu tanaman itu tuh masih bisa ditemukan di daerah Batu Panco Curug. Tanaman itu masih bisa tumbuh. Masih bisa tumbuh. Di daerah Batu Curug sana, ke arah Lebong sana. Cuman untuk dinyari di sini dia nggak ada lagi, karena memang dia bisa hidup di daerah yang sedikit iklim dingin kan, dia bisa tumbuh. Cuman ketika nyampe sana itu bisa ditemukan. Kita coba bawa lagi ke sini, tanaman itu nggak bisa hidup karena panas linggaunya sekarang. Mengingat sudah banyak perubahan dari ekosistem kita ya, penduduk itu juga seperti itu. Akhirnya mungkin karena perubahan iklim membuat tanaman itu semakin punah gitu ya. Seperti itu. Kalau dari segi kajian seperti itu. Cuman untuk dari kepercayaan masyarakat orang sini, dia punya cerita sendiri yang namanya yang semacam dikatakan legenda gitu kan. Jadi cerita rakyat Linggau mempunyai kerajaan, kabarnya cerita seperti itu, dan kerajaan itu dipimpin oleh seorang pangeran namanya Linggau. Ketika itu dia ada semacam sedikit berbuat kesalahan, nggak jelas juga kesalahannya apa. Akhirnya dihukum dan ditenggelamkan di sungai yang dalam tadi. Di Pangeran Linggau ditenggelamkan di sungai yang bagian dalam. Istilahnya disebut juga Lubuk Linggau juga seperti itu. Tetapi untuk dua pendapat ini yang lebih kuat yang pertama tadi. Sebenarnya kalau untuk mayoritas Lubuk Linggau lebih mungkin karena informasi mungkin ya, dia lebih banyak tahu yang tentang Pangeran Linggau ini. Kalau untuk yang tentang temuan dari tanaman tadi itu lebih sedikit orang yang mengetahui. Mungkin karena kurangnya publikasi kan, atau mungkin kurangnya kajian juga. Hanya banyak masyarakat awam yang memang lebih mengetahui yang Pangeran Linggau tadi. Pangeran Linggau tadi ya, sejarah atau mitosnya ya. Seperti itu. Baik. Ya, Mas Berlian, kalau kita lihat keluar, bahkan kita berkeliling ke kota Lubuk Linggau, itu sudah banyak sekali mengalami perubahan. Semenjak mungkin setelah Lubuk Linggau diresmikan menjadi kota pemerintahan seperti itu. Nah, saya pernah lihat-lihat, bahkan baca di buku ini, bahwa dulu di depan gedung Sukos ini merupakan lapangan Merdeka. Nah,
Dan juga sempat dulu ada sebuah monumen, mungkin Garuda Pancasila kalau tidak salah ya. Nah, bisa diceritakan kenapa sekarang kita lihat dari luar gedung ini sudah bukan lagi lapangan Merdeka? Bisa diceritakan proses perubahannya pada tahun berapa mungkin? Ya, sebenarnya kala kita balik sedikit ke masa Belanda ya. Kala itu gedung ini kan menjadi pemerintahannya Musi Ulu di zaman Belanda kan. Musi Ulu. Onder Afdeling Musi Ulu tadi. Dan sebenarnya kala itu di depan ini namanya City Square, alun-alun kota. Alun-alun kota. Namanya City Sebelum Square. menjadi, sekarang kan ada bangunan Masjid Agung As-Salam Ya. dengan pelatarannya. Jadi depan gedung Subkos ini dulu adalah City Square. Ya, namanya itu istilahnya alun kota dari pemerintahan Musi Ulu saat zaman Belanda. Oh. Seperti itu namanya City Square karena memang segala aspek kegiatan ya dikumpulkan di sini gitu kan. Ya semacam mungkin kegiatan mengumpulkan massa atau apa gitu kan. Jadi dilaksanakan di City Square. Cuman ketika masuk masa Jepang sedikit ya. Kalau masa Jepang namanya nggak ada perubahan nama, sebenarnya masih seperti itu. City Square. Masih itu, cuma palingan fungsinya aja sudah nggak lagi ini berubah karena fungsi kala itu untuk lapangan Merdeka zaman Jepang itu sebagai tempat pelatihan anak-anak muda untuk semacam pelatihan militer gitu kan di situ. Cuman bukan pendidikan militer, bukan, cuman sekedar pelatihan aja. Karena Jepang masuk Indonesia motifnya hanya untuk perang gitu kan. Jadi Perang. ngambil semacam orang-orang pribumi untuk membantu tentara Jepang. Nah, memasuki masa kemerdekaan ketika Bapak Presiden kita pertama memproklamasikan kemerdekaan, berita kemerdekaan itu sampai di Lubuk Linggau tanggal 19 Agustus. 19 Agustus ya, terlambat sebenarnya. 2 hari ya dari Ya, tanggal 2 17. hari dari tanggal 17. Baru Karena- sampai beritanya ke Lubuk Linggau 19 Agustus. Baru sampai Lubuk Linggau karena apa? Karena kala itu informasi merdeka itu disembunyikan oleh Jepang. Dia nggak mau namanya Indonesia merdeka, dia nggak mau karena memang dia masih ingin bertahan di Indonesia. Artinya ketika Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Jepang masih di sini. Masih, karena Jepang berhasil menguasai Belanda kan. Iya. Jadi dialah yang menguasai Indonesia termasuk Lubuk Linggau gitu kan. Jadi ketika kita berhasil memproklamirkan tadi kan, Jepang masih nggak mau pergi dari Indonesia. Meninggalkan gitu kan. Indonesia. Dia nggak Ya. mau. Ketika kita merdeka, dia masih di situ. Jadi berita itu sangat terlambat karena ya radio disita, selebaran-selebaran diambil gitu kan. Jadi berita itu sangat ini. Cuma meskipun begitu, masih ada aja masyarakat yang Celah ya. celah gitu kan, yang masih bisa dapat informasi itu gitu kan. Informasi tentang kemerdekaan Akhirnya, Indonesia. Kala itu wakil bupati Jepang kebetulan orang pribumi kan. Oh. Ya, kalau bupatinya orang Jepang, wakilnya orang pribumi, namanya Pak Raden Ahmad Abu Sama. Jadinya dia yang ibarat kata tuh sudah, kalau kita udah merdeka, ya kita harus ambil alih gitu kan. Kebetulan didukung masyarakat, ya udah kita ambil alih. Ya Jepang nggak bisa apa-apa lagi gitu kan, dia sudah kalah. Iya. Akhirnya timbullah pengibaran bendera merah putih dikibarkan di lapangan Merdeka. tadi. Nah, namanya sebelumnya City Square, akhirnya pada pengibaran itu berubahlah namanya menjadi lapangan Merdeka karena lapangan saksi sejarah bagaimana bendera itu bisa pertama kali berkibar di tanah Musirawas atau Lubuk Linggau kala itu. Iya. Makanya berubah jadi namanya lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka. Namun untuk saat ini kita nggak bisa apa-apa juga kan karena pemerintah yang memang punya kuasa untuk namanya infrastruktur segala macam. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak. Tugas kita sebagai orang sejarah, jadi paling tidak kita punya cerita ataupun narasi sejarah yang memang mempertahankan cerita Iya. ya. Meskipun bangunannya berubah, kitanya nggak ada lagi, jadi kita cuma bisa menampilkan bagaimana lapangan Merdeka dulu dan saat ini gitu kan. Iya. Jadi kita punya bukti historisnya. Kalau memang ada kesempatan yang memang bagus, kita coba kenalkan lagi gitu kan. Oh, ini loh lapangan Merdeka yang meskipun dari beberapa survei anak-anak muda sangat disayangkan berubah sekarang menjadi Taman Masjid Agung As-Salam. Cuma kita nggak bisa berbuat banyak juga kan. Ya sudahlah gitu kan. Ceritanya kita masih punya bukti historisnya gitu. Baik pemirsa, rasanya kurang afdol kalau kita sudah berbicara atau bincang-bincang santai dengan Mas Berlian, tetapi kita belum keliling melihat saksi dari perjalanan panjang Kota Lubuk Linggau. Mungkin setelah ini Mas Berlian bisa menemani saya untuk menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam museum ini. Ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Bincang Santai bersama saya Muhammad Syarif Fahri hanya di MCTV Official. Baik, pemirsa, tadi kita sudah bincang-bincang santai di ruangan Kolonel Mauludin Simbolon. Saya ingin lebih
banyak tahu lagi tentang Kolonel Mauludin Simbolon ini, karena sepertinya ruang ini memang sangat bersejarah sekali sampai namanya dijadikan untuk sebuah ruangan. Bisa diceritakan Mas Berlian seperti apa sosok Kolonel Mauludin Simbolon? Ya, alasan kami kenapa membuat sebuah ruangan dengan nama beliau, karena memang dulu pernah tinggal di gedung ini. Ya. Beliau, karena beliaulah yang menjadi pemimpin Subkos, Subakomandan Sumatera Selatan ketika di Lubuk Linggau dan menempati gedung ini. Iya. Nah, ini bisa kita tampilkan sedikit tentang profil beliau ya, karena beliau ini sebenarnya aslinya bukan orang Lubuk Linggau, aslinya orang Medan ya. Orang Medan. Orang Medan, karena bisa dilihat dari Namanya ya, Simbolon kan. Simbolon, betul. Dia kala itu Medan itu sempat pernah menjadi guru gitu kan. Dia pernah menjadi guru dan sekolah pendidikan awalnya di sana. Namun pada masa itu dia akhirnya masuk sekolah guru lagi. Cuman saat itu di Jawa. Dia sekolah di Jawa, sudah lulus. Ada pembukaan lowongan kerja guru di Bengkulu. Di Curup. Di Curup Bengkulu ya. Di Curup. Dia daftarlah untuk menjadi guru HIS di Curup Bengkulu. Namun ketika masuk masa Jepang, akhirnya dibuka pendidikan militer Gyugun namanya, tentara sukarela. Jadi dia pada usia berapa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah itu usianya, dia itu sebenarnya sudah berkeluarga sebenarnya. Sudah berkeluarga. Sudah punya anak gitu kan, karena dia sudah cukup untuk membiayai keluarganya gitu kan. Dia sudah berkeluarga, mungkin sekitar umur 30-an lah kala itu kan. Jadi daftarlah pendidikan militer Gyugun, tepatnya di kota Pagaralam. Di sana ada, sampai sekarang itu masih ada gedung tempat tinggalnya sampai sekarang, meskipun keadaannya sudah nggak layak lagi kan. Di Pagaralam selama sekitar 8 bulan, Jepang kalah, akhirnya Indonesia merdeka, dan beliau ini salah satu menjadi komandan teritorial di wilayah Lahat, karena dia mewakili daerah Lahat kali itu kan. Itu militer kita belum namanya TNI, masih TKR gitu kan. TKR, masih TKR, dia komandan di sana. Dan pada masanya Sumatera dijadikan wilayah Komando Sumatera militer gitu kan, dan beliau ini menjabat sebagai komandannya daerah Lahat dan Palembang. Dan ketika masuk tahun 46 Subkos didirikan, dan beliau menjadi komandan yang ketiga. Yang pertama ya itu Pak Hasan Kasim dulu. Pak Hasan Kasim yang ada di sini. Itu tadi. Ini yang peristiwa yang kedua. Dia menjadi setelah berubah nama maksudnya kan. Kalau yang ini masih awal Pak Hasan Kasim. Akhirnya diganti lagi dengan Pak Akagani. Pak Akagani, terus beliau menjadi komandan Subkos pertama di Palembang dulu. Namun ketika terjadi perang 55 malam, mundur ke Lahat, terjadi perang agresi kedua, pindah lagi ke Lubuk Linggau yang menempati di gedung ini. Baik, pemirsa, ada hal yang menarik dari perjalanan Kolonel Mauludin Simbolon, bahwa beliau justru karir pertamanya merupakan seorang guru ya, sebelum akhirnya menjadi seorang pemimpin untuk wilayah Sumatera Selatan seperti itu ya. Luar biasa sekali. Baik, di sini ada yang lainnya. Ini foto-foto apa ini? Masih bercerita tentang Kolonel Mauludin Simbolon ya? Ya, ini lebih ke foto-foto perjuangan dari masa awal beliau berkarir dari militer sampai sekarang. Bisa kita lihat kalau yang ini dia masih. Oh, ini Bung Karno ya? Kalau yang ini bukan, itu Gubernur Sumatera. Bapak ini Muhammad Hasan di Gubernur Sumatera. Perawakannya mirip Soekarno. Iya, memang mirip. Karena dia orang Aceh, kalau dia Tengku Muhammad Hasan, dia orang Aceh. Kala itu Simbolon ini menjadi wakil dari Komando Sumatera tadi, masih awal tadi kan. Jadi dia harus menemui Pak Wakil Presiden Muhammad Hatta di Lampung untuk menjemput, untuk masuk ke daerah Sumatera. Jadi dijemputlah Pak Muhammad Hatta mendampingi Gubernur Sumatera tadi. Ini fotonya di sini kan. Nah, masuk ke masa sini, ini masih juga Komando Sumatera tadi, beliau mendampingi Kepala Staf Umum TKR, kalau sekarang tuh KSAD. Kalau dulu masih Kepala Staf Umum Pak Maijen Urip Sumoharjo. Ini nyambutnya di Lahat. Di Lahat, itu dia mewakili dari Komando Sumatera. Nah, kalau yang ini sebenarnya semasa sama yang itu, cuman ini ngambil angle yang berbeda. Kalau ini dia sedang rapat antara dua wakil aja, komandan dari Subkos untuk Sumsel, dan ini untuk komandan Belanda untuk Sumsel gitu kan. Jadi dia rapat dua, dan ini ada beberapa stafnya. Baik. Kalau yang dan lain-lain intinya. Dan lain-lain ya. Foto-foto ini juga menjadi saksi bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu memang betul-betul panjang sekali. Jadi untuk anak muda dan mudi di sana, jangan meremehkan perjuangan atau pahlawan dari Republik Indonesia. Lalu ini apa ya, Mas Berlian? Ini ada kaset-kaset. Ya, ini lebih semacam arsip beliau ketika beliau masih
hidup ya. Beliau ini meninggal tahun 2000, jadi beliau masih hidup gitu kan. Jadi, Masih hidup ketika mungkin kunjungan atau Iya. melaksanakan sambutan pidato direkam Iya, ya. direkam. Jadi memang dulu waktu Sukos masih awal-awal gitu kan, jadi ada tim dari museum ini menemui beliau di Jakarta kalau nggak salah, karena kemarin terakhir beliau tinggalnya di Jakarta. Oh, Jadi direkam menceritakan semua peristiwa yang pernah beliau alami gitu kan, termasuk Sukos sendiri. dengan begitu semua tersimpan di sini. Ya, terima di sini dia cerita masalah Sukos tuh gimana dulunya, Linggau tuh gimana keadaan Dan kala ini itu. masih berfungsi. Masih, alhamdulillah masih berfungsi. Nanti bisa kita dengarkan, bisa juga nanti kan. Ada wawancara gitu kan. Ini unik sekali. Sudah mungkin sulit untuk ditemukan kaset seperti ini ya. Selain mungkin para kolektor-kolektor. Di situ juga ada VCD-nya ya. Dari CD. Nah, beliau ini sebenarnya sudah ada buku khusus menjelaskan beliau, cuman bukunya udah lama banget, dari tahun 96 pernah. Nah, dari kaset inilah jadilah sebuah buku tentang liku-liku perjuangan Kolonel Maludin Simbolon. Bukunya pernah ada, nanti bisa kita tampilkan nanti. Dari ini juga. Ini ada beberapa, ini semacam arsip dia juga. Ini adalah kupon beras. Apa hubungannya Kolonel Mauludin Simbolon dengan kupon beras ini? Karena pada saat itu ketika Belanda nyerang kita kesulitan yang namanya untuk pembayaran, untuk tukar menukar, lebih ke logistik intinya kan. Logistik ya. Jadi kita nggak punya daya untuk ekonomi kan, jadi otomatis militer harus turun tangan. Pemerintahan kita sangat kacau kala itu kan, jadi militer harus turun tangan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi beliau memberikan sebuah kupon kepada masyarakat yang ditantangkan beliau untuk mengambil semacam beras, ada sekitar 5 kg dan 10 kg dibagikan kepada masyarakat untuk mengambil di daerah Tugu Mulyo, karena basis beras di situ kan. Jadi masyarakat meskipun perang tetap bisa makan Bisa gitu makan, kan, karena tercukupi kebutuhan hidupnya. kehidupannya gitu. Baik. Dan inisiatif ini lahir dari beliau. Iya, karena memang inilah bukti perjuangan beliau kala itu gitu kan. Luar biasa. Bisa kita ke tempat yang lain? Oke. Bisa dijelaskan sedikit tentang apa ini? Perang 5 hari 5 malam. Ya, ini sebenarnya keadaan setelah perang sebenarnya kan. Kala itu Palembang terjadi namanya perang 5 hari 5 malam. Karena Belanda sudah sampai di Palembang kala itu kan. Sebelum masuk ke sini atau Belum memang masuk ke sini. Oh, jadi memang awalnya dari Iya, awalnya Palembang. di Palembang. Ketika itu Sukos, kalau ini masanya Sukos masih di Palembang, belum pindah ke Lubuk Linggau. Oh, Tapi komandannya sudah Pak Simbolon. Singkat tapi langsung dia harus mundur gitu kan. Ini keadaan hancur lebur gini kan, perang 5 malam dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari 47 keadaannya. Jadi kita nggak bisa apa-apa karena kita kalah gitu kan. 47 artinya setelah kemerdekaan. Ya, Dan karena itu masih terjadi peperangan ternyata. masih. Saya pikir merdeka sudah bebas dari peperangan. Ternyata masih ada ya. Masih ada peristiwa peperangan lagi, masih banyak malah. Luar biasa. Keadaan. Kalau ini apa ya? Kalau ini gedung Waterledeng, lebih tepatnya kantor menara air. Ini tepatnya terletaknya di Palembang. Ini dulu waktu, ini sebenarnya peninggalan Belanda sebenarnya. Peninggalan Belanda. Namun ketika Palembang mendapat informasi merdeka tanggal 18, kita 19 ya, Palembang 18, setengah hari. Namun akhirnya Pak Akagani, selaku residen Palembang kala itu kan, kalau sekarang residen itu lebih ke provinsi. Iya. Kalau dulu namanya residen. Akhirnya membacakan ulang teks proklamasi di gedung ini. Gedung gitu. ini. Waterledeng ini jadi sejarah. Tanggal 18 Agustus ya Itu beritanya. Sampai di Palembang, namun dibacakan ulang teks proklamasi di gedung ini pada tanggal 25 Agustus. 1945, seperti itu. Ternyata banyak yang perlu kita pelajari lagi tentang sejarah. Apalagi sejarah itu susah diingatnya. Bener nggak? Bener. Baik, ini apa ya? Kalau ini sebenarnya puing-puing pesawat capung ya sebenarnya. Milik siapa? Milik orang-orang tentara kita sebenarnya kan. Ini sebenarnya dia tuh terbang dari Bengkulu mau ke arah Jambi sebenarnya kan. Iya. Cuman terjadi kecelakaan, akhirnya pesawat ini jatuh di arah Singkut Jambi sana. Iya. Jatuh di arah hutan-hutan. Jadi akhirnya pilot dan kopilotnya meninggal. Jadi nggak bisa kita selamatkan lagi. Yang bisa ditemukan hanya puing-puing ini seperti itu. Iya, ya peninggalannya ya. Kecelakaan karena memang disengaja atau memang Artinya ada ada gangguan teknis. gangguan Cuman teknis ada ya? juga katanya informasi yang beredar dari pihak Belanda yang menembaki pesawat ini gitu kan. Dari cerita yang sudah beredar. Diterima ya. Ya, diterima. Oke, di sini ada teks proklamasi yang ternyata beritanya baru sampai ke Lubuk Linggau itu pada tanggal 19 Agustus 1945. Saya pikir Bung Karno membacakan teks proklamasi tersebut
seluruh Indonesia sudah tahu, ternyata tidak. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Di sini ada foto-foto ya, Mas Darlian. Jadi komandan pertamanya ini ya, Ya, Kolonel Hasan Kasim. dari Mei sampai September. Bisa diceritakan, sepertinya masing-masing mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri ya. Ya, sebenarnya ya. Kalau ini Kolonel Hasan Kasim, Pak Hasan Kasim ini sebenarnya waktu masih awal-awal merdeka, beliau ini kala itu belum ada TNI ya. ya. Dulu masih kalau di Sumsel namanya BPKR, Badan Keamanan Rakyat, Badan Perjuangan Keamanan Rakyat kalau nggak salah. Beliau ini yang membawahi militer di daerah Palembang kala itu kan. Karena beliau ini track recordnya di militer juga bagus, seangkatan sama Bapak Simbolon, pendidikan di Pagar Alam, jadi beliaulah yang menjadi komandan Sukos yang pertama, karena beliau juga dekat dengan Pak Akagani. Itu Pak Akagani belum jadi komandan belum ya. Dia menjadi pemimpinnya Palembang kala itu. Jadi pemimpin sipilnya Pak Akagani dan pemimpin militernya Bapak Hasan Kasim kala itu kan. Ini menjadi sedikit cerita beliau juga gitu kan. Baik, ini Komandan Akagani. Ya, yang kedua. Akagani maksudnya apa ya? AK tuh sebenarnya kependekan dari Adnan Kapogani sebenarnya. Adnan Kapogani. Oh. Sebenarnya beliau ini tokoh yang besar juga di Palembang, tokoh sipil dan militer. Kenapa dijadikan komandan yang kedua? Karena Hasan Kasim ditarik ke markas Komando Sumatera di Bukit Tinggi kala itu. Markas ininya ya. Dan beliau menggantikan Pak Hasan Kolonel Kasim. Hasan Kasim. Karena namun jabatan Residen Palembang sudah diberikan kepada Bapak Muhammad Isa. Jadi dia nggak lagi jadi presiden, jadi sudah jadi komandan yang kedua menggantikan beliau, dan dia fokusnya mengurusi Sukos tadi kan. Iya. Jadi seperti itu. Dan beliau sepertinya seorang dokter. Aslinya sebenarnya dokter aslinya. Cuman karena pemahaman beliau tentang militer juga Lebih luas. Akhirnya beliau mendapat gelar, bukan, dia tuh sebenarnya aslinya dokter, cuman diberi gelar militer, Majen. Mayor Jenderal tituler namanya, AK Gani gitu kan, karena beliaulah yang menyusun militer di daerah bukan hanya Palembang aja, tapi Sumatera malahan. Sumatera. Ya. Seluruh wilayah Sumatera. Dan ini Komandan Kolonel M. Simbolon. Dan fotonya sudah berwarna ya. Ya. Artinya sudah ada perubahan teknologi. Baik, kalau ini di bawah staff-staffnya. Ini staff-staffnya. Ada Bapak Im Sutowo, ini di Rut Pertamina, cuman waktu masih awal-awal dia masuk, dia dokter juga sebenarnya. Cuman fokusnya kesehatan. Cuman setelah zaman-zaman zaman Soeharto, dia jadi laskar orang-orang ini kan. Minyak gitu kan. Minyak, Pak Yusuf Singadikane sebagai polisi tentara, ada Pak Makmun Matadinata, ada Pak Nes Effendi sama Pak Tobing yang membantu dari kinerja dari mereka bertiga ini, karena mereka bertiga ini singkat benar sebenarnya dari tahun 46 47 gitu kan. Bisa kita lihat singkat sebetulnya ya. Singkat betul. Hanya 2 tahun saja. Iya, benar. Di sini ada ranjau. Ini masih berfungsi tidak? Sebenarnya ini enggak ya? Ini sebenarnya replika. Oh, replika. Menyerupai yang aslinya gitu kan. Jadi inilah bentuk ininya. Ini lumayan kalau meledak. Ya. Besar sekali ranjau. Darat. Di mana dipakai atau ditemukannya? Kalau dulu pernah digunakan untuk menghancurkan jembatan tebing tinggi. Itu kan ada, kalau sekarang itu ada jembatan jalan raya dan kereta api. Kalau dulu gambarnya seperti itu. Ini ya, untuk menghancurkan jalanan ini. Itu menggunakan landmine ini. Fungsinya apa? Agar Belanda itu untuk tidak bisa masuk ke wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya gitu kan. Jadi akhirnya terpaksa Belanda maksudnya membuat perahu darurat untuk untuk menyeberangi sungai. Ini Sungai Musi ini. Lewat sungai ya, lewat bawah. Jadi untuk bertahan dari serangan Belanda pada saat itu. Oke, ini apa? Kalau ini kujur atau tombak. Tombak dipakai pada masa tahun 45. Ketika itu orang-orang, karena kan Jepang kan masih bercokol di Indonesia ya ketika merdeka. Karena berhubung Belanda sudah masuk lagi ke Indonesia, otomatis orang-orang kita perlu senjata untuk melawan Belanda tadi. Akhirnya orang-orang kita, Lubuk Linggau tadi, berusaha untuk merebut senjata Jepang. Dengan menggunakan. Cuman kita belum ada yang namanya senjata. Pakai bambu mungkin. Jadi bambu, ada tombak, inilah yang digunakan orang-orang kita. Kalau yang ini milik orang suku anak dalam. Dia bergabung ke kita untuk perang lawan Jepang ya, meskipun kita kalah kan, akhirnya meninggal juga gitu kan.
Baik. Ini baju seragam. Kalau ini seragam pejuang kala itu kan. Seragam pejuang. Dan Iya. ini asli ya? Kalau ini kita duplikat juga. Duplikat juga. Kalau aslinya itu ada fotonya di sana kan. Sana ya. Ada Bapak Tersan Ali Ciali kan gitu kan. Ini duplikat seperti itu. Termasuk pejuang di wilayah Sumatera juga. Ya benar. Baik. Kalau ini siapa? Kalau yang ini sebenarnya tas kesehatan ya PMI. Mm-mm. Jadi kala itu waktu Linggau dan Merapi belum sempat dikuasai, jadi mereka membangun semacam kekuatan untuk namanya tuh basis pertahanan gitu kan di daerah. Kala itu belum masuk Lubuk Linggau, masih di Merapi. Tas ini digunakan untuk membawa alat kesehatan. Kesehatan. Ya, jadi kayak semacam obat-obatan. Untuk mengobati para Ya, pejuang pada saat itu ya. Palang merah gitu kan. Jadi Iya. ini asli, ini asli. Jadi Ini asli ya? ini asli ya. Wow. Di bentuknya ada tanda tambah. Luar biasa. Ini apa ini? Nah, ini meriam kecepek. Ini senjata legendaris Bengkulu. Senjata legendaris Bengkulu Ada di sini. yang membuat Orang-orang rakyat Bengkulu. rakyat maksudnya. Bengkulu ya. Ya, Wow. karena apa? Bengkulu kala itu menjadi wilayah bagian Sumsel juga kala itu kan. Jadi otomatis Bengkulu juga berjuang melawan Mempertahankan Belanda. wilayahnya. Ya, kerjasama dengan Sumsel gitu kan. Jadi inilah yang bisa ditampilkan di sini kan. Iya. Ini kalau ceritanya, ini kalau meledak bahaya ini karena dibuatnya maaf ngomong dari kotoran kambing. Kan itu kan gasnya agak itu kan, sangat besar itu kan. Justru Iya, amunisi apa namanya? tradisional ya. Iya. Menggunakan kotoran kambing. Kambing, terus tuh ditambah lagi ada pecahan kaca, paku, terus juga ada juga baut segala macam. Jadi kalau meledak, kena sasaran itu udah maaf ngomong hancur badan orang Belanda itu. Terjadi di Bengkulu. Serpihan-serpihan itu Benar. yang akan menghancurkan tubuh mereka. Iya, ini sebenarnya sangat ditakuti Belanda sebenarnya senjata ini. Oh. Akhirnya inilah bisa kita tampilkan bentuknya. Luar biasa. Ini Subkomandan Sumatera Selatan di Lubuk Linggau. Tadi ketika Subkos di Lubuk Linggau itu ada mempunyai 4 teritorial wilayah Jambi, itu pemimpinnya Bapak Letkol Agun Jani kan. Ini yang di Bengkulu namanya Subkoter Bengkulu Pak Letkol Barlian. Wah. Ini ada dari Lampung Kampung Gaharu, dan yang Palembang sendiri itu Bapak Bambang Utoyo. Dari wilayah Sumatera beliaulah yang memimpinnya. Ya. Subkos pada saat itu ya. Ya. Mereka ini di bawah pimpinan Bapak Kolonel Simbolon tadi. Oh, di bawah kolonel Ya. Bapak Simbolon tadi. Dan mengatur semua ini dari Lubuk Linggau. Iya. Mirip namanya. Ini apa ya Mas Berlian? Kalau ini rantai besi penghadang kapal di daerah Rawas Muratara. Penghadang kapal dari maksudnya di daerah. dari serangan Belanda. Iya, jadi kapal-kapal Belanda itu dia bukan kapal besar ya, kapal-kapal semuanya kapal-kapal kecil kayak sekoci gitu kan. Iya. Jadi dia mau ngejar para tentara kita, akhirnya orang-orang masyarakat sana dibentangkan di Sungai Rawas. Ini sebenarnya lebih panjang lagi sebenarnya dibentangkan. Jadi perahu tuh nggak bisa lewat akhirnya, ya karam gitu kan. Tercegat ya. Iya, tercegat oleh ini yang bisa sama orang-orang sana. Ya, jadi berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan Belanda. Ini apa ya? Ini granat tangan. Granat. Ya, granat. Granat. Panjang. Saya pikir granat tuh seperti nanas ya. Ternyata panjang ini. Karena granat banyak jenis ya. Oke, ini peta wilayah ya. Iya, Sumatera bagian selatan. Maksud dari yang hijau-hijau ini apa Mas Berlian? Sebenarnya hijau ini sebenarnya markas. Ini markas teritorial Lampung, itulah Bapak Siapun Gaharu tadi di sini markasnya. Sini. Di sini juga ada markas juga. Palembang ya? Enggak, Palembang di situ. Oh, Palembang di sana. Palembang di daerah itu tuh itu. Oh, iya iya. Sebenarnya kalau untuk teritorial Palembang kala itu markasnya di Marabliti. Kalau sudah masuk perang kemerdekaan yang kedua. Jadi sudah pindah karena Belanda sudah menguasai Palembang kan. Jadi subteritorial Lampung di Lampung, subteritorial Palembang di Muarabliti. Jadi dekat jaraknya kan. Dekat antara Lubuk Linggau dengan Muarabliti. Terus ada subteritorial Bengkulu itu di Bengkulunya kota. Terus yang Jambi di itu sana. di daerah Jambi. Jadi mereka 4 kawasan sudah jadi provinsi masing-masing kalau dulu masih satu kesatuan. Dia di rute berjuang dia kan. Dan tadi itu pemimpinnya ya. Pemimpinnya bisa kita tampilkan tadi di sana. Nah, ini merupakan peta Sumatera Selatan dan wilayah perjuangan pada saat itu. Oke. Baik, ini besar sekali. Bisa diceritakan Mas Berlian
Fungsinya maksudnya apa dibuat sebesar ini? Ya, ini sebenarnya awalnya ini digunakan untuk melengkapi pembuatan monumen yang ada di depan. Monumen perjuangan, Garuda. ya Garuda yang di depan itu. Ya. Itu di awal dibangun tuh tahun 86 sebelum Sukos didirikan. Jadi buatlah Jadi monumennya terlebih dahulu ya, dibuat. Baru diresmikan museumnya. Namun waktu dibangun Garudanya bukan Garuda burung Garuda, namun Garuda Pancasila. Jadi letaknya itu tinggi, dulu kan itu kan rendah kan, tinggi, atasnya Garuda Pancasila. Jadi ibarat kata tuh kurang tepat karena ini kan simbol negara kita Simbol gitu kan. negara ya, Bahkan bukan ibarat kata simbol dari militer. Kalau Sumsel kan simbol maskotnya kan Garuda kan, Garuda jadi keliru akhirnya. Lain simbol lah ya. Ya, beda. Jadi akhirnya digantikan dengan burung Garuda yang seperti sekarang. Yang saat ini sudah terpampang di depan. Seperti sekarang sudah bentuknya seperti itu yang tepat gitu kan. Tentunya dibuat besar ini agar dari kejauhan bisa terlihat ya. Ini kalau dulu waktu masih awal-awal ketika hujan angin tuh bunyi ketak-ketak gitu. Nah, jadi nggak tahan lama juga kan. Jadi akhirnya ya terpaksa diganti. Pas juga kurang tepat akhirnya diganti ya. Bahaya kan kalau sampai rubuh ya. Oke. Ini bendera, apakah bendera asli atau replika? Ini asli. Asli, Makanya keadaannya sudah lapuk. Lapuk ya. Ini berpindah-pindah, dibawa oleh orang-orang berjuang kan, keliling daerah Musirawas dan Lubuk Linggau. Selalu dibawa berpindah-pindah dan dikibarkan pada upacara resmi di masa perjuangan. Ya. Jadi ada upacara peringatan gitu kan, HUT RI dikibarkan gitu kan. Jadi masih asli. Jadi kita nggak berani sobek atau terkoyak dengan sendirinya ya. Karena sudah lama sekali. Kita mau restorasi kita nggak berani karena udah lama. Udah peninggalan ya. Asli, barang asli. Kita lanjut ke sini. Ini masih ada kaitannya dengan sejarah Islam mungkin. Ya. Bisa dijelaskan, ini kitab suci Al-Quran, Masya Allah. Ini dibuatnya masa Kesultanan Palembang Darussalam, ditulis tangan oleh orang-orang yang memang bertugas untuk membuat kitab Al-Quran gitu kan. Jadi ya digunakan untuk masyarakat, bukan masyarakat sih, orang-orang Kesultanan juga gitu kan. Jadi dibuatlah ditulis tangan. Cuman Al-Quran ini ketika kota Lubuk Linggau dibangun zaman Belanda, dihibahkan ke Masjid Agung Al-Bari. Itu Masjid Agung pertama Lubuk Linggau sebenarnya. Cuma kalau sekarang udah baru gitu kan. Kalau dulu dihibahkan ke sana, dan pada saat peresmian Museum Sukos dipindahkan ke sini untuk jadikan koleksi. Memang untuk dari sistematika kita memang nggak sesuai dengan tema perjuangan. Namun karena ini memang barang lama, daripada disimpan aja di ruang koleksi, takutnya berserakan dan akhirnya hilang, akhirnya digabung ke dalam museum ini ya. Yang menariknya satu dari Al-Quran lain dengan ini, kalau yang ini Al-Quran ini ada di Al-Fatihah itu ada kalimat aminnya di sana yang membedakan. Amin. Itu nggak tahu motifnya apa, memang sudah menjadi ciri khas orang-orang Kesultanan mungkin kan gitu. Ini bisa kita tampilkan di sini. Pun amin tersebut tidak termasuk dalam ayat di surah Al-Fatihah ya. Tetapi mungkin tujuannya adalah mendidik agar ketika membaca surat Al-Fatihah kita menjawab dengan amin, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sebenarnya. Luar biasa, ini Al-Qur'an tulis tangan. Oke, pemirsa. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ada lagi satu, tapi nanti belakang ya. Ini mobil Jeep Willys. Ya, mobil Jeep apa? Willys. Ya, Willys. Tahun berapa kalau boleh tahu? 1942. 1942. Tapi kondisinya sudah mungkin tidak berfungsi lagi ya. Jadi ini juga salah satu bukti sejarah yang terdapat di Museum Sukos Lubuk Linggau. Bisa diceritakan Mas Berlian, ini milik siapa, pernah dipakai untuk apa, dan sejarahnya bagaimana? Ya. Kala itu waktu sudah masuk Perang Kemerdekaan kedua, ini Jeep ini sebenarnya berada di Lampung. Sebelumnya adanya di Lampung? Adanya di Lampung, milik Komandan Brigade STL, Subtorter Lampung, itulah tadi namanya Pak Syamon Gaharu. Jadi ketika itu miliknya beliau. Namun Pak Akagani kala itu pulang dari, kalau nggak salah, konferensi Havana di Kuba, negara Kuba. Dia mau pulang ke Palembang, dia nggak ada kendaraan.
Akhirnya turun di Lampung atau bagaimana? Dia kalau mau ke Palembang lewat Lampung dulu gitu kan. Ya. Jadi nggak ada kendaraan, apalagi ketika itu Belanda sudah memblokade beberapa Jalur. daerah, ya jalur daerah di Sumsel. Otomatis perjalanan mau ke arah Palembang dan sini juga harus melalui Bukit Barisan, naik gunung gitu kan. Bukit Barisan yang Ya. ada di sana ya? Iya, Bukit Barisan kan panjang kan dari Lampung sampai ke Sumatera Barat. Jadi harus naik gunung ya. Satu-satunya yang bisa dilewati lewat hutan ya ini, mobil jeep ini jadinya kan. Artinya beliau tidak bisa melalui jalan normal Ya. seperti biasanya Biasanya karena sudah ada Belanda yang memblokade jalan itu kan, dilewat hutan, nyeberangi sungai, terus lewat gunung, banyak juga ada juga lewat sampai banyak apa ya, lewat semak belukar dan segala macam. Jadi cuman dia lewat Bukit Barisan itu enggak sendiri, dia ada didukung rakyat. Jadi rakyat lewat. Oh, Jadi ada yang memberitahu, ya, ada yang beritahu jalan-jalan, gini gitu kan. jalur-jalurnya ya? Jadi jalurnya kan hutan terpaksa dibersihkan dulu gitu kan. Memang rakyat sangat mendukung kala itu. Oh, memang Oleh sosok terkenal beliau pada ini. saat itu ya, Iya, sosok Sumsel. Akagani tersebut sangat ya. terkenal di Sumsel gitu kan. Akhirnya sampailah ke daerah Lubuk Linggau, Curup, nyampe Curup, terus ke Lubuk Linggau juga menggunakan jeep ini sampai ke daerah, sampai ke masa tahun 49, tadi 48 ya, 49 itu pernah dipakai sama Bapak Saroingsong, Orang mana komandan. beliau? Nah, Dari namanya Kapten Alri Saroingsong. orang Cina ya? Atau bukan? Keturunan kayaknya. Keturunan ya? Cina. Ini digunakan di daerah Musik Musirawas, di tepatnya di daerah Mandiaur. Karena dulu ketika Sukos sudah dikuasai Belanda, pasukan-pasukan pertahanan itu ke arah Mandiaur ke sana. Jadi ini digunakan untuk kendaraan dinas gitu kan. Ketika masa Belanda sudah mengusir Lubuk Linggau, jadi mereka mundur ke sana. Mobil ini yang beroperasi sama si Pak Saroingsong setelah Pak Akagani. Setelah Pak Akagani tersebut. Ya, hingga pada tahun 88 pemilik terakhir gitu kan, namanya Pak Haji Kodar. Beliau siapa? Beliau ini pejuang juga, pejuang dari Sukos, karena sudah nggak lagi dipegang Pak Saroingsong sama Pak Akagani. Beliau diberikan mungkin mandat gitu kan untuk menjaga mobil ini. Jadi ya beliau ketika reuni datang, jeep ini dibawa akhirnya menjadi koleksi Museum Sukos setelah diresmikan tahun 1988 seperti itu. Artinya sudah lama berada di sini ya? Sudah lama. Hanya saja mungkin ini terlihat baru dimodifikasi lagi ya? Sudah kita restorasi. Sudah restorasi, dicat ya? Ya. Cerminnya juga mungkin diganti ya? Sudah kita kembalikan ke bentuk mobil aslinya seperti apa gitu kan. Ini kembali ke bentuk mobil aslinya? Ya, dia warnanya seperti ini. Bahkan penulisan di sini pun? Penulisan Willis juga kita kembalikan kepada. Oh, ini tulisannya Willis ya? Ya, Willis. Oke. Itu apa ya, bukan ejaan sih, tulisan font lama pun kan. Masih ini nomor platnya gitu kan. Nomor plat ya? Ya, STD 156. Ketika dari Lampung menuju mana tadi? Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, Bapak Akagani tersebut melewati hutan-hutan seorang diri atau memang satu pasukan? Dia ada didampingi beberapa rekan beliau kan. Cuman ketika masuk hutan juga ada dukungan rakyat. Ada dukungan rakyat yang memang sudah mempersiapkan perjalanan beliau ya menuju Lubuk Linggau ya. Sosok beliau sangat penting kala itu kan. Penting ya, dan memang dikenal pada saat itu seluruh orang di Sumatera Selatan dan Indonesia gitu kan. Pemirsa, ini luar biasa sekali ini. Unik dan pasti banyak orang yang mencari, apalagi ini mempunyai nilai historisnya. Ya, baik, ada lagi yang bisa disampaikan mengenai Jeep ini? Sepertinya itu yang bisa disampaikan karena memang perjalanannya untuk nyampe ke Lubuk Linggau sangat panjang. Sebenarnya mobil ini hasil rampasan perang sebenarnya. Hasil rampasan karena perang. Aslinya ini pabrikan Amerika Serikat. Ketika itu sempat dirampas oleh orang-orang pejuang kita kan, untuk dijadikan kendaraan dinas gitu kan. Oh. Ya, sebenarnya Jeep ini ada dua sebenarnya. Milik Akagani, satu lagi di Palembang, tepatnya di Museum Akagani sendiri. Dan statusnya juga masih terpelihara. Sudah, alhamdulillah sama, sudah direstorasi juga. Bentuknya sama, kalau yang ini namanya Tarzan, yang satu lagi namanya Jungle Gen. Ini Tarzan. Oke. Sama dia ininya fungsinya. Sama ya. Jadi Jeep kembar gitu kan, sama dia. Kita lihat ke sini, coba kamera. Ya. Ini sengaja ditulis dilarang duduk atau dilarang naik agar merawat ya, fungsi dari mobil ini tersebut gitu ya. Wah, luar biasa. Bisa dibuka gitu kan. Ya,
kita ke satu tempat lagi yang paling bisa diibaratkan paling besar ya bangunannya. Ini ada di sebelah kita. Ini namanya apa, Mas Berlian? Lokomotif uap C3082. Lokomotif uap C3082 dan sudah berwajah seperti aslinya dahulu. Oke, kita ke sana sekarang. Tadi mobil Jeep sudah kita jelaskan, dan ini barang terakhir yang paling besar yang berada di Museum Komandemen Sumatera Selatan. Ini sepertinya kereta api uap ya. Ya. Bisa dijelaskan, Mas Berlian, ini jenis apa dan fungsinya ketika saat itu? Apakah masih ada hubungannya dengan Lubuk Linggau atau diambil dari tempat lain hingga dibawa ke sini atau seperti apa? Ya, sejatinya lokomotif ini sebenarnya dibuat di Jerman, di pabrik namanya Hanomag, ada di sana. Ini Hanomag ini yang memproduksinya ya? Produksi lokomotif C3082 ini. Dari Jerman? Ya, dari Jerman. Apakah yang membawa itu, yang membeli orang Indonesia atau mereka? Kalau yang beli sebenarnya, kalau itu kan kita masih dijajah Belanda ya. Dijajah Belanda. Jadi artinya mereka yang bawa ya? Pemerintah Hindia Belanda membeli lokomotif ini di pabrik Hanomag awalnya untuk dioperasikan di daerah Jawa Barat awalnya. Namun ketika mau beli lokomotif lagi, terjadilah krisis keuangan Hindia Belanda. Kala itu kan akhirnya mau beli lokomotif baru untuk Sumsel nggak bisa karena krisis keuangan, akhirnya memindahkan lokomotif yang ada di Jawa Barat tadi dipindahkan ke Sumatera Selatan. Sempat dipakai di Jawa Barat ya? Iya, di daerah Priangan namanya kalau Priangan. di daerah Jawa Barat bagian yang banyak kayak kebun untuk fungsinya untuk narik gerbong bukan batu bara siapa namanya kayak kopi gitu, lebih ke motifnya perekonomian gitu kan. Ya. Pindahkan ke Sumatera Selatan. Oke. Untuk kaitannya dengan Sukos sangat berkaitan erat karena sebagai penarik gerbong tentara Sukos dari Lahat ke Lubuk Linggau. Jalurnya memang terhubung antara Lahat dan Lubuk Linggau. Jadi Palembang, Pabuli, Lahat, Tebing Tinggi dan Lubuk Linggau. Jadi memang masanya panjang gitu kan. Fungsinya juga dari masa ke masa juga udah beda-beda gitu kan. Awalnya hanya sekadar untuk menarik gerbong barang, namun pada zaman perjuangan untuk ditarik gerbong yang berisikan tentara. Untuk pindah dari Lahat ke Lubuk Linggau. Menurut cerita yang saya dapat, katanya kereta ini dulu tersimpannya tidak di sini ya? Oh ya, sebelumnya terakhir sebelum dipindahin di sini, ini tempatnya di hangar stasiun Lubuk Linggau. Karena saat itu fungsinya sudah nggak bisa dinyalain lagi karena memang terakhir ini masih beroperasi tahun 83. Terakhir beroperasi. Setelah itu sudah nggak bisa jalan lagi karena beberapa ada kerusakan, karena spare partnya sudah nggak ada lagi karena pabriknya udah nggak menghasilkan akhirnya disimpan di sana. Dan setelah kita ada meresmikan Museum Sukos tahun 88, akhirnya dipindahkan ke sini karena kaitannya ada dengan Sukos, jadi akhirnya dipindahkan ke sini. Ke sini ya. Tahun berapa mulai dipindahkan ke sini? Tepat sebelum peresmian Museum Sukos. Jadi ini sudah dibawa di sini. Setelah itu baru diresmikan, ini sudah ada di sini gitu. Oke, coba kita ke depan ya. Wah, gagah sekali ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dahulu proses pemindahan dari stasiun Lubuk Linggau ya. Meskipun tidak seberapa jauh, tapi untuk sebesar ini, apakah ada bukti-bukti sejarah ketika dipindahkannya? Ada, alhamdulillah kita waktu itu sudah ada dokumentasinya ya. Alhamdulillah, jadi ketika waktu pemindahan beberapa wartawan dan segala macam itu sudah ada buktinya, kita ada buktinya. Oh, sempat diliput ya? Nah, sempat diliput. Ceritanya itu setelah ditarik oleh lokomotif diesel yang sekarang, ketika nyampe di persimpangan lampu merah sini, persimpangan rel kereta api itu, akhirnya dibelokkan. Akhirnya kalau mau lewat ke sini kan akhirnya harus membuat rel bantalan rel buatan gitu, ditarik pakai mobil derek. Ditarik, dan itu sangat ramai sekali karena disaksikan oleh banyak orang ya. Juga kan untuk kali itu karena terjadinya kita lewat jalan poros kan, pindahkan ke sini. Dan memang posisinya dahulu seperti ini ya, sampai sekarang. Dulu sempat agak sedikit ke belakang, dan akhirnya dulu rel ini rel lama, rel zaman Belanda, dia lebih kecil.
Oh, sudah diganti ya? Ya, jadi sudah nggak rel zaman dulu lagi karena sudah relnya sudah agak usianya udah ini kan. Iya. Jadi harus diganti karena takut karena sudah perkaratan dan segala macam kan. Iya. Dimundur ke belakang, terus dimajukan lagi untuk ganti rel tadi. Iya, iya. Ini agak maju sedikit dia posisinya. Baik. Luar biasa. Buat pemirsa dimanapun berada, khususnya masyarakat Lubuk Linggau, lokomotif ini lokasinya tidak jauh dengan Masjid Agung dan Simpar Miri ya. Hanya saja Mas Berli, saya bertahun-tahun tinggal di sini, saya sampai tidak bisa melihat ini. Mungkin karena tertutup pohon ya. Saya ingin tahu sebenarnya ada tidak pengunjung yang datang ke museum ini untuk melihat-lihat sengaja atau memang kunjungan resmi seperti itu? Kalau untuk kunjungan-kunjungan, alhamdulillah kita sudah memang banyak kunjungan dari luar ya, bukan hanya dari Lubuk Linggau, ada juga dari Palembang, Bengkulu, Lampung dan segala macam gitu kan. Bukan hanya sekedar melihat aja, ada juga yang penelitian, ada juga yang memang kajiannya untuk berbelajar dari siswa-siswa sekolah gitu kan. Nah, jadi kita memang fungsinya untuk melayani masyarakat, otomatis kita apapun yang mereka inginkan ya kita harus layani untuk menunjang pengetahuan sejarah itu sendiri seperti itu kan. Selama pandemi berlangsung ada penurunan tidak dari pengunjung yang datang ke museum ini? Kalau untuk penurunan sangat turun sekali sebenarnya. Sangat turun sekali ya. Nah, pertama sekolah kita sudah daring ya. Bermurid harus dari rumah belajarnya kan. Jadi sebenarnya sasaran kita untuk pengunjung sebenarnya siswa-siswa sebenarnya. Siswa-siswa. Namun karena ada pandemi jadi kita agak sulit untuk mengundang mereka untuk datang ke sini. Sebenarnya ada beberapa program yang memang kita mau fokuskan ke mereka ke sini, cuman ya karena pandemi jadi agak sedikit pending acara itu. Iya, gitu kan. agak sedikit terbatas kegiatannya ya. Iya. Kebetulan kan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dari Museum Subkos sendiri ada tidak acara-acara yang diselenggarakan biasanya sebelum ini seperti itu? Kalau untuk peringatan 17 Agustus kita ada acara sebenarnya rutin tiap tahun, macam pameran gitu kan, pameran bersama, temanya tentang sejarah perjuangan gitu kan. Cuman sekarang untuk yang tahun ini sepertinya kita masih belum bisa memastikan pelaksanaannya kapan karena masih terbentur PKM kan, karena harus mengurangi aktivitas gitu kan. Namun selain itu kita juga ada semacam lomba tari gitu kan untuk menarik minat anak-anak SMA gitu kan untuk berkunjung ke museum. Jadi bisa kita tampilkan, oh ini loh koleksi-koleksi yang bisa kita tampilkan. Terus untuk anak-anak yang kelas ke bawah seperti TK, SD gitu kan, kita ada lomba mewarnai, ada juga lomba-lomba yang permainan tradisional gitu kan, untuk melatih mereka berjuang gimana sih masyarakat zaman dulu itu bisa berjuang gitu kan. Jadi kita arahkan ke mereka ini loh gitu. Secara tidak langsung mereka bisa menikmati dan mengenal Museum Subkos ini ya. Nah, sebenarnya maksudnya ke situ gitu kan. Maksud dan tujuannya agar mereka bisa sekali-kali lah datang ke sini seperti itu ya. Oke, baik pemirsa. Mungkin itu bincang-bincang santai kali ini bersama Mas Berlian Susetio, pemerhati sejarah atau pecinta sejarah di Kota Lubuk Linggau. Untuk episode-episode yang akan datang, kita akan banyak bertemu tokoh-tokoh yang tentunya menginspirasi dan kita menimba ilmu yang lebih banyak lagi. Tetap saksikan acara Bincang Santai hanya di MCTV Official bersama saya, Muhammad Syahrul Fakhri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.